Maka kemudian kita memperbanyak tilawah, kita memperbanyak pada sepertiga malam itu 2:30 kita perbanyak baca Al-Quran, kita perbanyak untuk berzikir, beristighfar kepada Allah, memohon supaya kita diringankan dosa-dosa kita. Karena apa? Kita harus senantiasa berkomitmen untuk meminta ampunan kepada Allah. Bahkan ketika di bulan Ramadan semakin kita tingkatkan komitmen kita untuk meminta ampunan kepada Allah, supaya ketaatan yang kita maknai pada bulan Ramadan itu bertahan sampai akhir Ramadan, ketika ketaatan itu tidak hilang secara cepat disebabkan diusir dari dosa. Karena kalau dosa itu masih ada di hati kita, di cawan hati kita, dosa itu ngusir ketaatan. Makanya banyak manusia itu, Masya Allah ya, banyak manusia itu kalau kita perhatikan, manusia itu terbagi beberapa kelompok ketika mereka menyikapi Ramadan. Ada yang semangat hanya putaran yang pertama. Putaran yang kedua, yang ketiga dia sudah lemah betul. Bahkan sudah tidak kuat lagi berpuasa, bahkan sering berkata, kapan hilal, kapan Idul Fitri. Ada yang kelompok yang semacam ini. Ada kelompok yang kedua, mereka hanya semangat pada putaran yang pertama dan putaran yang terakhir. Putaran di tengah-tengah mereka nggak kuat. Putaran terakhir, mereka pun hanya mencegat pada malam-malam ganjil. Ada yang ketiga yang paling maksimal tuh mereka semangat pada setiap putaran. Yang menjadi renungan bagi kita, kenapa ada kelompok yang pertama dan yang kedua? Semangatnya hanya pada 10 hari yang pertama. Karena dosa yang dibawa sampai Ramadan, ketika mengisi pada cawan hati manusia, kalau cawan hati manusia di situ sudah ada dosanya, maka ketaatan itu tidak mampu untuk mampir dan singgah kepada hati kecuali berdesak-desakan dengan dosa. Kalau kemudian orang itu tidak memperbanyak dengan taubat dan istighfar. Dan itulah yang akan menjadikan nikmatnya Ramadan cepat hilang ketika kita membiarkan dosa. Makanya pada sepertiga malam itu dua keutamaan sekaligus. Keutamaan Allah turun ke langit bumi, yang Allah lakukan itu pada setiap malam, ditambah lagi keutamaan Ramadan. Makanya cepat sekali seseorang itu akan dibebaskan dari api neraka, dan cepat sekali akan dihapuskan lembaran dosanya ketika mereka beristighfar yang banyak pada sepertiga malam itu. Jadi bangun membaca surat Al-Fatihah. Jadi bangun kemudian membaca 10 ayat yang terakhir pada surat membaca 10 ayat yang terakhir pada surat Ali Imran. Setelah itu barulah kemudian memperbanyak tilawah, memperbanyak kemudian zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, dan jangan lupa memperbanyak doa, karena pada saat itu Allah turun ke langit bumi dan menjadi lebih besar keutamaannya ketika kita berada pada malam Ramadannya, di mana langit-langit itu akan berseru, wahai orang yang melakukan kebaikan bergegaslah, wahai orang yang melakukan kemaksiatan bertobatlah. Nah itu ketika ini, maka kemudian kita sahur. Lah sahur itu semakin mendekati waktu Isya, maka semakin mendekati waktu adzan, maka lebih baik. Ustadz, ada imsak bagaimana? Imsak itu merupakan metode kehati-hatian dari madhabnya Syafi'i. Tapi sebenarnya selama belum masuk waktu adzan, maka sebagian ulama yang lainnya mengatakan diperbolehkan untuk tetap meminum dan tetap mengkonsumsi, selama tidak dilakukan ketika pada waktu fajar shodiq sudah datang. Ya, kalau sudah fajar shodiq sudah datang berarti sudah betul-betul haram. Ya. Makanya mengakhirkan puasa itu penting. Orang yang puasa jam 3 sama setengah 4, ya lebih utama setengah 4. Orang yang puasa setengah 4 sama jam 4, ya jam 4 yang lebih utama. Orang yang sahur jam 4 sampai jam 4.15, ya 4.15. Orang yang sahur antara jam 4.15 jam 8.15, ya jam 4.15 yang tetap lebih utama. Itu yang kemudian kita harus kemudian ini. Makanya kemudian sahur disunahkan ketika sahur itu apa? Yaitu adalah memakan kurma. Kurma itu merupakan salah satu makanan yang disenangi oleh Rasulullah SAW ketika beliau itu kemudian sahur. Makanya Nabi mengatakan nikmas suhuril mu'min at-tumur. Sesungguhnya nikmatnya atau kemudian bagusnya sahurnya orang yang beriman itu ketika mereka sahurnya dengan melalui kurma. Makanya Masya Allah ya, kadang-kadang kan kita sering ya makan, sahur, dan kemudian berbuka dengan kurma. Seakan-akan menunjukkan kepada kita, sesederhana itulah dunia untuk kita. Hanya sebatas 2-3 kurma di waktu pagi dan 2-3 kurma di waktu berbuka. Makanya saya pernah pada tahun lalu ketika menemani bapak dalam sakitnya, Masya Allah, ketika menemani bapak dalam sakitnya, maka tidak banyak kepikiran makanan. Sudah kalau sahur pakai kurma.
1, 2, 3. Ketika berbuka pun sama, karena menemani bapak terus, akhirnya ya kalau berbuka ya cuma pakai kurma 1, 2, 3 dan itu cukup gitu loh. Makanya saya merenung, Masya Allah ya, ternyata dunia itu hanya sekedar 3 potongan kurma di waktu sahur dan 3 potongan kurma di waktu berbuka itu sudah cukup banget bagi kita. Setan aja yang selalu menjadikan kita tidak pernah puas dan qanaah terhadap rezeki yang sudah kita peroleh. Maka itu kemudian termasuk kemudian disunahkan. Jadi aktivitas kita kalau pagi yaitu malam yang pertama istirahat, malam yang ketiga dibagi kemudian untuk kemudian bangun, untuk tilawah, untuk kemudian kita untuk berdoa, untuk kemudian berzikir. Lalu setelah itu baru kita pakai untuk sahur. Ustadz, saya kalau pengen sholat lagi gimana Ustadz? Silakan sholat lagi, tidak apa-apa. Kalau pengen sholat lagi silahkan. Jadi kalau kemudian pengen sholat lagi maka kemudian dipersilahkan. Kalau saya sudah witir tadi waktu isya, waktu tarawih saya sekalian witir, malam tidak usah witir lagi. La witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ya, jadi kalau kemudian kita sholat tarawih, saya sampaikan pula untuk sholat tarawih, saya agak kedepankan dulu. Kalau kita pengen sholat tarawih, maka kemudian bagi laki-laki sholat tarawihnya itu kemudian bersama imam di masjid, itu yang paling afdol. Dan kalau kita sholat tarawih bersama imam, lebih baik sampai selesainya imam itu. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda kepada kita, man sholla ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Karena sesungguhnya kita menjumpai perkataan Rasulullah, barang siapa yang dia sholat qiyamul lail bersama dengan imam, sholat tarawih bersama imam, sampai imam itu selesai, maka dia dicatat dan diberikan pahala sebagaimana keutamaan sholat semalam suntuk. Jadi tidak usah pergi. Banyak fenomena orang itu ketika waktu dia tarawih di masjid, nanti kalau 8 pergi. Karena pengen 3-nya witir itu nanti malam. Atau ada yang pula 20, 23, kemudian waktu 20 dia pergi. Tidak usah. Ikut sampai 11, ikut sampai 23. Setelah itu, kemudian setelah ikut 23, ikut kemudian 11. Nanti malam kita bangun, setelah tilawah sudah, baca doa sudah, berzikir sudah, tobat sudah. Maka kemudian silahkan sholat. Sholat sunnah mutlak, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Kenapa? Karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Makanya yang paling afdal kalau witir itu apa? Ada sebuah riwayat, ij'alu akhir sholatikum al-witro. Sebaik-baik sholat witir itu dijadikan penutup. Itu bersifat anjuran. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Habis sholat witir kita sholat lagi, boleh. Rasulullah pernah habis sholat witir beliau sholat lagi, dan itu kita dapatkan contohnya dari Rasulullah. Maka sahur dan kemudian mengakhirkan sahur. Kemudian takjilul iftar. Takjilul iftar itu menyegerakan berbuka puasa. Iftar itu artinya adalah berbuka puasa, bukan membatalkan puasa. Jadi sesungguhnya berbuka puasa iftar itu berbuka puasa. Banyak kata-kata yang dipilih oleh masyarakat kita ini kurang tepat. Iftar itu nyebutnya gini, ayo dibatalin puasanya gitu. Jangan dibatalin, susah payah kita puasa dari pagi kok dibatalin. Jangan dibatalin. Yang benar itu adalah iftar menyegerakan. Maka menyegerakan berbuka puasa itu adalah afdol. Nah, tata cara ketika kita berbuka puasa itu yang afdol bagaimana? Yaitu adalah di sini. Azmi, ambilin kurma nak, minta tolong. Ada kurma enggak di bawah? Maka tata cara ketika kita berbuka puasa itu adalah terdengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Maka kita berdoa. Berdoanya kan ada 2 Ustaz. Ada Allahumma laka sumtu. Ada yang kedua dhahabat dhama wabtalatil uruq wasabatil ajru insyaallah. Dua-duanya dalam riwayatnya Abu Dawud. Tidak apa-apa. Walaupun saya memilih hadis bahwasanya dhahabat dhama wabtalatil uruq wasabatil ajru insyaallah. Dhahabat dhama telah pergi rasa haus. Ya. Wabtalatil uruq dan telah basah kerongkongan, wasabatal ajur dan telah ditetapkan pahala, insyaallah. Maka kemudian ada Allahumma laka sumtu. Sebagian para ulama itu mengatakan Allahumma laka sumtu itu juga diucapkan oleh Nabi.
Kapan Nabi mengucapkan dhahabat dhoma? Kalau pas puasanya itu terik banget, maka Nabi mengucapkan dhahabat dhoma wabtalatil uruq wastabatal ajr insyaallah. Nah itu kemudian ini. Terdengar adzan, kapan baca doanya? Jangan baca doa dulu, tapi minum dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lama-lama, jangan kemudian, alah nanti saya sih kalau berbuka puasa sih jam 10 malam. Justru malah tidak benar. Allahu Akbar, duduk, minum. Sudah basah kerongkongan kita, baru kemudian kita membaca doa. Dhahabat dhoma wabtalatil uruq wasabatal ajr insyaallah. Allahumma laka sumtu ala wa ala Allahumma laka sumtu wa la rizqi aftartu. Itu kemudian kita berbuka puasa. Setelah itu makan kurma sebelum makan yang lainnya. Maka kemudian kita makan kurma dulu. Dengan bilangan ganjil menurut sebagian para ulama. Yaitu kemudian 1, 3, 7, 99 kalau kuat ya, tidak apa-apa gitu. Makan kurma. Setelah itu baru makan-makan yang lain yang kita pandang, kita inginkan. Mungkin gorengan atau mungkin buah yang lainnya. Setelah itu jangan pura-pura pergi. Jangan buru-buru pergi. Tetap di situ aja dulu. Lalu berdoa. Ya, berdoa. Kenapa kemudian kita harus memperbanyak doa ketika kita berbuka, Ustaz? Loh, karena doa yang dipanjatkan ketika berbuka merupakan doa yang hampir tidak pernah ditolak oleh Allah. Makanya Nabi SAW itu menyampaikan salasu da'awatin mustajabatin la turaddu fihinna. Ada 3 macam doa yang tidak pernah tertolak di sisi Allah. Yaitu ada 3. 1, doanya orang yang terzalimi. 2, doanya orang yang menjadi musafir. Yang ketiga, doanya orang yang berbuka puasa. Nah, ya, apalagi kalau sudah terzalimi, musafir, turun hujan, berbuka puasa itu lebih cepat tuh, Masya Allah. Jadi kemudian di situ akhirnya kemudian kita berdoa. Setelah kita berdoa baru kemudian kita lanjutkan ke masjid bagi yang laki-laki, perempuan di dalam rumah. Jadi kemudian kalau kita adzan, Allahu Akbar, minum dulu. Dhahabat dhoma wabtalatil uruq wasabatal ajr insyaallah. Makan kurma. Satu 99 silahkan. Setelah itu berdoa. Setelah itu baru pergi untuk melanjutkan aktivitas kita ke masjid, ke ibu-ibu, kemudian membereskan makanan sajian berbuka puasa. Maka itu kemudian yang kita kemudian ini. Makanya itu termasuk salah satu sunahnya. Jadi di sini sudah merangkum 3 sunah sekaligus. Berbuka puasanya dengan kurma, kemudian dengan minum air putih, kemudian dengan berdoa. Ini termasuk salah satu sunahnya kita. Ya. Maka kemudian yang yang termasuk puasa. Kemudian membaca Al-Quran termasuk salah satu di antara sunahnya puasa. Karena sesungguhnya bulan puasa itu syahrul Quran. Saya sering ditanya oleh para santri gitu ya, Ustadz yang paling afdol itu tadabbur Quran atau tilawah Quran? Kalau di bulan Ramadan tilawah Quran aja. Kalau kemudian di bulan Ramadan tilawah Quran. Tilawah Quran. Tadabburnya Ustadz, tadabburnya nanti aja setelah bulan Ramadan itu selesai. Diperbanyak tilawah kita bersama dengan Al-Quran. Karena syahrul Ramadan itu syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan Quran.